Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucap syukur karena kita boleh berkumpul bersama-sama masuk dalam ibadah doa dan pujian pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari kita bersama bersaat teduh sejenak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, segala pujian. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Mari kita mau nyatakan bersama-sama. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau
bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang adalah kasih, Bapa yang menuntun setiap kami ucap syukur Bapa, bahwa pada malam hari ini kami dapat bersatu untuk beribadah dan menyatakan segala doa kami Tuhan. Terlebih dahulu kami memohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa sehingga kami dapat fokus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah kami, di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Bapa. Biarlah sabda-Mu yang berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kami beroleh kekuatan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Bapak saudara, kita percaya kita punya Allah yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menolong setiap kita, amin. Bersama kita mau pujikan bahwa Tuhan juga. Mari dengan penuh pujian, keyakinan kita naikkan pujiannya. Mari kita mau bersukacita lebih lagi, kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau nyatakan langit dan bumi pujilah Tuhan.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka hati dan pikiran kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyatakan bahwa kita merindukan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupan.
dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber. Kepada Bapak Pendeta Joshua Nugroho kami persilakan. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Dengan segenap hatiku. sekali lagi. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Engkau. Terkhusus sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semuanya, hati dan pikiran kami disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tolong hamba-Mu diurapi secara khusus, Roh Kudus mengurapi, memberi hikmat dan pimpinan, memberi kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga berkat Tuhan yang berkelimpahan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berhasil dalam doa. Ya. Kita buka, kita landasi firman Tuhan ini di dalam dengan kitab Mazmur pasal yang ke-66. Mazmur pasal yang ke-66
ayat 9 sampai 20. Pasal Mazmur 66 pasal 19 dan 20 berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya kepadaku. Ini ditulis mengenai bangsa Israel yang dalam permasalahan persoalan kompleks sekali, ya, baik jiwa roh yang dialaminya. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Maka Mazmur 66 ini adalah suatu syukur, ya, suatu penyembahan kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang telah dialami oleh mereka semuanya. Di dalam doa ini disampaikannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sebenarnya doa itu adalah suatu perjuangan, suatu awal dari peperangan untuk mencapai keberhasilan. Jika kita kalah dalam doa, artinya kita malas dalam doa, kita juga akan kalah untuk selanjutnya, untuk mencapai masa depan. Ya. Unsur-unsur doa yang berhasil, yang pertama harus bersedia menyediakan waktu. Bukan kalau ada waktu, tapi kita harus mau menyediakan waktu. Saudara tidak dapat memperoleh berkat Allah karena saudara hanya menggunakan sedikit waktu untuk berdoa. Nehemia berhasil dalam berdoa, dalam pembangunannya semuanya karena dia berdoa siang dan malam. Itu ditulis dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6. Daniel juga berhasil dalam hidupnya karena dia berdoa secara teratur. Sehari 3 kali dia berdoa. Ya, Daniel pasal 6 ayat 11. Paulus juga berdoa siang dan malam untuk memulai kemenangan. Itu tulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang 10. Yesus sendiri berdoa sepanjang malam. Ditulis dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Sebab itu Tuhan Yesus menegaskan bagi kita semua supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita harus terus-menerus menyiapkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 18. Ini tentang doa yang sangat tenar sekali ya, Lukas pasal 18. Ini Yesus mengatakan. Di ayat yang pertama dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya terus berdoa. Ini perumpamaan, ini kan ada seorang perempuan yang minta dibebaskan, dimenangkan kepada hakim yang tidak mengenal Allah. Terus menerus akhirnya hakim itu pun mengabulkan. Dikatakan di sini Tuhan Yesus juga mengatakan ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Yang berdoa siang malam terus menerus itu yang didengar oleh Allah. Dan saudara-saudaraku,
yang dikatakan Tuhan, Allah akan segera menjawab asal kita mau berdoa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk berdoa. Bukan kalau ada waktu. Kita harus mau menyiapkan semuanya itu. Ya. Jadi jika kita ingin berhasil di dalam doa, kita harus terus banyak berdoa dengan bersungguh-sungguh. Belajar berdoa bukan dengan menyanyi tentang doa, bukan juga membaca buku tentang doa, bukan mendengarkan khotbah tentang doa, tetapi yang lebih banyak berdoa, itu yang penting. Di dalam segala keadaan saudara harus berdoa. Seperti air bah itu yang kuat sekali untuk menghanyutkan segala sesuatu kalau kita mengingat air bah di Aceh itu ya. Ya. Semua rintangan apapun dapat dijungkir balikkan. Sekuat apapun. Demikian juga dengan kuasa doa. Kuasa doa itu dapat memindahkan rintangan, persoalan, beban berat, permohonan apapun dapat dikalahkan dengan doa. Ya. Ya dasarnya itu tadi yang saya sampaikan adalah doa yang terus menerus, doa yang penuh dengan semangat, doa yang penuh semangat itu doa yang membakar hati, bahkan api naik ke hadirat Allah. Oleh sebab itu dalam Ibrani 4 ayat 16 itu kita harus penuh keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang 4 ayat yang ke-16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia. Ini yang artinya berani untuk berdoa kepada Tuhan, menghampiri Allah, ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah rahasia doa yang berhasil, doa yang efektif. Kita harus mau menyiapkan waktu, ya. Kita siapkan waktu. Kalau seperti Daniel sehari 3 kali, ya. Kalau seperti Nehemia setiap malam, Tuhan Yesus juga pagi, siang, malam mengajarkan tentang doa. Sebab itu doa itu sangat penting sekali. Awal daripada kemenangan adalah berdoa. Kalau kita tidak siap untuk berdoa, tidak mungkin kita mendapatkan dari Allah. Doa itu karena doa itu adalah suatu komunikasi dengan Allah. Yang menyatakan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ya. Hanya karena pertolongan Allah, kasih kemurahan Allah, kita bisa mendapatkan, kita ingin berdoa. Justru melalui doa itu Allah mau menurunkan dirinya menjadi manusia, ya, supaya dekat dengan kita dan kita dianggap sebagai anak. Maksudnya supaya kita dekat hubungannya dengan Dia. Kalau kita jarang berdoa, tidak mungkin kita mendapatkan dari Allah yang baik. Semua itu dari doa kita. Ya. Kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkan kemenangan itu karena Allah yang mengerjakan. Kita diinginkan oleh Tuhan itu untuk mendekatkan diri kepada Dia, ya, melalui doa ini. Ya. Yang kedua adalah berdoa dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus.
Ya. Tokoh doa yang sangat luar biasa bernama E.M. Bounds, dia mengatakan doa yang lemah karena kurangnya roh Allah itu berkuasa dalam doanya. Ya. Doa yang lemah itu disebabkan oleh pengalaman yang kurang dengan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita dan dia membantu kita untuk menekan kedagingan kita supaya kita hidup dengan Allah, dengan buah roh yang ada dalam kita. Itu. Maka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Daging itu adalah nafsu, kesombongan kita, kekuatan kita sendiri. Tetapi jika oleh roh, kamu dimatikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Roh Kudus ini yang akan menekan kedagingan kita, kesombongan kita, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah. Ya. Itu yang dimaksudkan berdoa dengan Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Hidup di dalam roh. Jika saudara ingin menang, harus hidup dengan demikian, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan kedagingan sendiri. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sama 18 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, artinya mabuk oleh dunia, oleh kedagingan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Kudus. Ya. Kalau di dalam Amsal kan dikatakan supaya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Supaya kita mengakui bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita saat kita bertobat itu, dia harus bekerja di dalam kita, mengandalkan dia, supaya kita tidak dengan pikiran kemampuan kita sendiri. Ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti kita dikuasai. Dikuasai oleh Roh Kudus mengatur hidup kita. Kalau kita memberikan keleluasaan pada Roh Kudus yang ada dalam kita, kita akan dituntun oleh Roh Kudus itu, diberi hikmat, diberi pimpinan, ya, mengingatkan akan dosa. Umpamanya kita mau berbuat dosa, dia mengingat tidak boleh. Itu kalau Roh Kudus, kita memberi keleluasaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya. Dia akan mengatur kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, memberi hikmat kepada hidup kita. Itu kalau kita hidup di dalam Roh Kudus demikian. Ya. Dia akan memimpin kita dalam kehidupan kita. Khususnya dia akan terus menuntun kita di dalam kita semakin dekat dengan Allah, dengan doa yang efektif. Ya. Dan Roh Kudus itu akan membantu kita di dalam kita berdoa. Kadang kita sulit untuk berdoa apa yang kita ucapkan. Sebenarnya itu tidak masalah bagi kita. Tapi asal hati kita ingin dengan ungkapkan, tapi mulut sulit untuk mengungkapkan. Roh Kudus yang akan mengungkapkan itu kepada Bapa di surga. Sehingga tidak sulit sebagai orang Kristen kalau kita mau berdoa.
Tidak ada. Doa kita mungkin mengungkapkan kesulitan, hati ada. Ungkapan unek-unek ada yang ingin disampaikan, tetapi mulut untuk membuka sulit. Ini Roh Kudus akan membantu kita. Ya, untuk berdoa kepada Bapa di surga. Ya, sehingga kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Coba kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang penting itu Allah itu melihat hati kita. Kita mungkin gagap mau menyampaikan kesulitan bahasa dan segalanya. Tetapi kalau hati kita ingin mendekat dengan Allah, mengungkapkan isi hati kita, unek-unek kita kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan menyampaikan itu semuanya. Akan menyempurnakan keinginan kita. Walaupun kita tidak bisa berbicara, mengungkapkannya. Pentingnya itu hidup di dalam Roh Kudus itu, supaya kita dapat dekat dengan Allah. Dia akan membantu kita dalam doa-doa kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Ya. Saudara-saudaraku, jadi Roh Kudus itu penggerak yang memampukan kita di dalam melakukan untuk kita berdoa dengan benar. Membantu kita untuk hidup di dalam Roh. Berjalan di dalam Roh, menjauhi kedagingan, semakin rohani hidup kita, semakin indah kalau kita hidup dengan rohani kita, itu kita dapat mengalahkan segalanya. Ya, karena Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, bekerja di dalam kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan Roh Kudus yang demikian ini, maka kita akan mengalami doa yang berhasil, yang efektif. Ya. Oleh sebab itu kita harus belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus, jangan bosan untuk berdoa. Kita harus berdoa sampai jawaban itu diberikan kepada kita. Ya. Seperti Lukas 18 tadi ayat 7 dan 8, ya. Berdoa siang malam dan Tuhan pasti menjawab. Kalau kita malas berdoa ya sudah roh itu padam. Tidak ada gairah, kedagingan kita muncul. Ya. Pikiran kita semuanya hanya memikirkan masalah-masalah saja. Keduniawian saja. Kita lupa bahwa Yesus adalah pemenang atas dunia ini. Ya, kita lupa dengan itu. Yang kita pikirkan yang pesimis-pesimis. Kalau Roh Kudus itu tidak kita berikan leluasaan untuk bekerja di dalam hidup kita. Ya. Kita harus memberikan yang sudah diberikan kepada kita, harus kita berikan leluasaan kepada Dia demikian. Ya. Kita harus belajar sungguh-sungguh berdoa yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kita sampai kita berhasil. Sampai kita mendapat kemenangan dari kuasa iblis, kuasa kedagingan, kuasa dunia ini. Doa inilah yang membawa kita di dalam
mujizat Allah. Ya. Kita jangan hidup dengan rutinitas beragama saja, tapi marilah kita mendalami, menyelami pekerjaan Roh. Roh Kudus ini bekerja secara luasa. Ini zaman bekerjanya Roh, karena Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus itu diutus untuk menggantikannya, untuk menuntun umatnya, untuk membimbing umatnya. Ya, ini kuasa Roh Kudus. Ya. Supaya kita mau belajar tentang Roh Kudus itu. Ya. Sehingga kita boleh mendapatkan suatu kemenangan yang besar. Ini pengalaman hidup saya memang demikian, saudara. Ya. Saya tidak mampu semuanya untuk melayani, untuk segalanya. Tetapi hanya pengalaman dengan Tuhan, di mana Roh Kudus menuntun, memberi hikmat dan pimpinan, sehingga saya dapat melakukan apa yang saya lakukan dengan tepat, sesuai yang dikehendakinya. Ya. Kita harus mau terus berdoa dengan Dia. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama, ya. Supaya kita mendapatkan kemenangan, keberhasilan di dalam kita berdoa. Doa itulah yang dapat memberikan suatu jawaban yang besar, yang di luar pengetahuan kita, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita mengalami kehidupan kekristenan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejati. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, walaupun badai menimpa segalanya, ya, kita merasakan bahwa Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga kita dapat menahan, bertahan, kita dapat melewati dengan satu kemenangan yang besar. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Makanya saudara jangan takut untuk berdoa, justru berikan waktu yang panjang untuk berdoa kepada Tuhan. Ungkapkan itu di hati saudara. Saudara tidak bisa mengungkapkan dengan mulut, berbicara Roh Kudus akan bekerja dalam saudara untuk menuntun saudara, menyempurnakan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kemenangan itu hanya di dalam doa. Di mana kita berdoa itu karena Tuhan itu bekerja. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan diam. Apapun kalau saudara membaca dalam Alkitab ini semuanya. Yosafat dalam Raja-Raja 20, Yosafat dikepung oleh 3 kerajaan. Dia takut, datang berdoa, dan Tuhan bekerja untuk mengalahkan Hizkia yang sakit, yang divonis mati. Allah sendiri yang mati, tetapi dengan doa dia disembuhkan oleh Allah. Allah bisa melakukan segala perkara. Supaya saudara buka di dalam Yesaya pasal 38. Pentingnya doa saudara. Ya. Yesaya 38. Dari ayat yang pertama, ya. Saudara simak saya bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini vonis dari Allah sendiri, dari firman Tuhan. Ya. Yang siapapun tidak bisa menolaknya kalau Allah sudah memvonis. Ya. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan.
Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Doanya itu yang disampaikan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, yang artinya saya katakan tadi, ungkapan hatinya sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh ini. Bukan asal bukan tidak mengucapkan asal-asalan, tetapi dengan hati sehingga dia terharu menangis. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhur, telah kudengar doamu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah mendengar, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Inilah saudara-saudaraku ya. Ini bukan untuk saya saja. Saya mengalami, saya minta umur ditambah 5 tahun lagi, tapi Tuhan memberikan kepada saya 30 tahun lebih. Asalan kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saudara menghadapi masalah apapun, persoalan apapun, saudara jangan kecil hati. Ya. Karena pertama masalah itu, persoalan itu, dunia ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Yang sebenarnya dunia ini, masalah ini tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita, hanya menakut-nakuti. Seperti singa yang mengaum. Tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan doa kita kalau seperti Hizkia dengan sepenuh hati ini akan sampai kepada Allah. Walaupun Allah sudah memvonis bisa mencabut dirinya sendiri. Lainnya tidak bisa mencabut, hanya Allah sendiri. Dan Hizkia dapat disembuhkan. Yes. Sebab saudara, Yohanes 16. Ini menjadi pegangan kita ini. Ayat 33. Ini menjadi pegangan kita. Semuanya aku katakan, semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, masalah persoalan boleh datang, tetapi kuatlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengalahkan semuanya ini. Jadi dalam kesimpulannya itu, dunia ini, kuasa iblis, kuasa maut apapun itu, tidak dapat berbuat apa-apa dengan kita. Dia hanya menakut-nakuti. Kalau kita lihat di dalam Yakobus, seperti singa yang mengaum, yang akan menelan, hanya itu saja. Tapi tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Oleh sebab itu doa kita kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh seperti Hizkia, arti air mata itu kan mengungkapkan isi hatinya, kesungguhan hatinya, kesungguhan doanya didengar oleh Allah dan Hizkia disembuhkan. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Doa yang berhasil itu doa kita yang pertama tadi dengan sepenuh hati meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan kalau ada waktu. Berarti kan ya, kita harus menyiapkan waktu. Sudah tidak banyak-banyak seperti Daniel lah, sehari 3 kali. Saudara siapkan waktu sehari 3 kali untuk berdoa kepada Tuhan. Malaikat diutus untuk membungkam mulut singa, sehingga Daniel selamat. Berdoa dengan Roh Kudus. Beri keleluasaan Roh Kudus itu yang sekarang itu ada di dalam diri kita, dalam hati kita.
Beri keleluasaan dia supaya dia memimpin dalam hidup kita, menuntun kita untuk berdoa. Dia akan menyempurnakan doa kita, walaupun kita tidak bisa berbicara. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen. Ini namanya orang Kristen yang berhasil. Tuhan tidak pernah memberi kegagalan. Masa depan kita itu Tuhan berikan masa depan yang penuh damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, bukan kecelakaan atau kegagalan. Ya. Itu Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Jadi takdir kita itu takdir masa depan yang baik kalau kita mengikuti Kristus. Kalau kita mengikuti Tuhan. Doa pasti didengar, pasti. Tidak didengar. Pasti didengar. Karena Yesus mengatakan sendiri. Ya. Itu saudara, marilah sekali lagi saya mengajak saudara untuk senang berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Roh Kudus menyempurnakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Tentang kami harus tekun berdoa. Kami percaya Engkau membuka hati kami untuk kami terus menyiapkan diri berdoa kepada Tuhan. Karena Engkau menyiapkan kami untuk kami berkomunikasi dengan Engkau. Sehingga Engkau menyampaikan firman-Mu bahwa Engkau menjadi Bapa dan kami menjadi anak. Sehingga kita dapat mengalami seperti anak kepada Bapa saat kami berbicara kepada Engkau. Dan Engkau pasti memperhatikan, pasti mendengar. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan terus Roh Kudus, terus menuntun, membimbing kami terus untuk kami hidup di dalam roh, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu supaya jemaat-Mu terus senang untuk dalam doa. Karena doa adalah hal yang utama, kemenangan yang terjadi bagi setiap orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut, kita sambut pujian kita dengan berembuslah Roh Kudus.
benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Setimpankah air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di mataku. Doa mengubah segala sesuatu. Kami berikan kepada kita Stefanus untuk melanjutkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberi persembahan. Namun sebelumnya saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah, di ibadah doa pada malam hari ini. Yang pertama, Ibu Maria. Silakan angkat tangan Ibu Maria. Oh, terima kasih, silakan disambut, dikasih salam. Bapak Ibu Saudara yang di belakang, selamat datang Ibu Maria, juga Ibu Dina, Ibu Dina. Oke, terima kasih Bu Maria, Bu Dina, kemudian anak Selin, anak Elok, juga anak Agatha. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Lokomulyo. Kami sangat senang, kami sangat bersukacita dan menyambut Ibu beserta putri-putrinya tercinta untuk terus bertumbuh melalui gereja ini. Kami terus mengundang, besok Minggu ada 3 ibadah, jam 6:30, jam 9, dan jam 4:30 sore. Mari hadir dalam ibadah raya, dan kita bersama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan. Terima kasih kehadirannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mohon Bu Kumaida sama Bu Santi yang melayani persembahan. Bapak Ibu, kita mau masuk dalam doa, namun saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ada himbauan dari BAMAK, Badan Musyawarah antara gereja-gereja di Jawa Tengah dan juga di seluruh Indonesia, supaya kita ada gerakan doa serentak. Oleh karena itu, nanti di doa penutup saya akan memimpin dalam doa serentak ini yang himbauan dari surat edaran dari BAMAK. Dan sebelumnya kita bersama-sama mau menaikkan pokok doa. Nanti yang pertama Pak Diakon Denny Krisna Pamungkas akan berdoa untuk pokok doa pertama. Tentunya kita berdoa mengucap syukur
untuk gereja dengan segala kegiatannya. Kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Kristus dan terus minta pimpinan dan urapan Roh Kudus atas gereja kita, pelayanan kita, pergumulan kita. Tidak ada satupun yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa kita atasi, kita lakukan ketika kita bersama-sama dengan Kristus dalam setiap pelayanan kita. Pak Diakon Denny nanti berdoa untuk setiap pergumulan gereja, baik anggaran, kehadiran, kelas keanggotaan, juga KB dan TK Bintang Kasih bersyukur. Kehadiran setiap minggu semakin meningkat, tentunya kita mengucap syukur dan kita Bapak Ibu Saudara terus boleh menjangkau, merawat, mendidik jiwa-jiwa di dalam kebenaran. Berdoa juga untuk Pucang Gading supaya terus bertumbuh, juga nanti rencana untuk ulang tahun gereja di bulan Agustus. Yang kedua, Pak Diakon Gatot akan berdoa untuk pokok doa kedua yang sakit, yang lemah iman, yang undur kita doakan, orang-orang baru kita bersyukur, jadilah setiap kita orang-orang yang penuh dengan kasih menjangkau mereka, mengasihi mereka, juga mendoakan mereka. Dan juga berdoa untuk setiap prospek yang kita rindukan bertobat, tidak ada yang mustahil bagi Kristus dan bagi orang-orang percaya. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, dalam setiap doa kita, Bapak Ibu Saudara, Dia mendengar setiap seru doa yang kita naikkan di hadapannya. Nanti Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, di tempat Bapak Ibu Saudara duduk, ambil tempat duduk yang nyaman, dan nanti setelah Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, saya akan berdoa untuk pokok-pokok doa buat bangsa dan negara kita, juga bagi Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita hanya kepada sumber hidup. Jangan jemu berdoa karena kita sedang berelasi kepada sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, juga sumber kuasa yang boleh mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari kita berikan waktu yang terbaik, buka hati, buka diri kita dengan sungguh-sungguh. Datanglah dengan iman dan percaya. Karena kita percaya kita bisa mencapai Allah. Doa kita menjadi satu doa yang berkenan, doa yang penuh dengan kuasa. Ketika kita berdoa dengan penuh iman, penuh kesungguhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi setiap orang percaya, tidak ada yang mustahil. Karena Kristuslah pembuat mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita serahkan gereja dengan segala pergumulannya. Bila kegerakan rohani, kuasa Roh Kudus melanda dan melawat setiap jiwa, sehingga hati mereka berkobar-kobar. Setiap jiwa-jiwa boleh meninggalkan segala dosa dan pelanggaran, hidup di dalam kebenaran, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus yang berani, karena Kristus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, yang bertobat, yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mengandalkan hanya kepada Kristus. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Bawa lidahku ya Tuhan memuji Engkau. Kita sehati, kita sepakat, kita dukung dalam doa bagi hamba-Nya yang akan menaikkan setiap pokok doa di hadapan Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau.
kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku, jamah hatiku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kasih. Allah itu yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Setelah kami menaikkan pujian kami, syukur kami ke hadapan-Mu, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini bersama-sama Tuhan, kami bersepakat bersatu hati untuk menaikkan setiap seru doa permohonan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan berkenan, dan kami yakin percaya Engkau akan menjawab setiap seru doa permohonan kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Trogomulyo. Tuhan terus memberkati, menyertai gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kami bersyukur untuk Tuhan, melalui gereja-Mu ini kami boleh dibentuk, dididik, diluruskan kehidupan kami, jalan kami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan gereja-Mu ini tidak hanya menjadi berkat bagi internal jemaat-Mu saja, biarlah gereja-Mu ini juga memancarkan terang kasih-Mu, boleh dirasakan akan kasih-Mu terpancar untuk seluruh masyarakat di sekitar kini, tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang, boleh merasakan akan dampak yang baik, dampak dari kasih akan gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur Tuhan untuk selama sepekan ini Tuhan terus memberkati, menyertai setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan, ibadah selama sepekan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pertama di hari Minggu, ibadah raya pertama, kedua, dan ibadah ketiga di sore hari. Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik. Kami semua boleh bersukacita menyembah Engkau. Kami semua boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk sekolah minggu yang berlangsung selepas ibadah pertama. Tuhan memberkati dari semua umur yang terlibat dalam kegiatan sekolah minggu ini, dari kelas Indria, Pratama, Madya, tunas muda, remaja, pemuda, bahkan sampai kelas dewasa, pria, dewasa, wanita, semuanya boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal akan kasih-Mu melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk doa pagi online setiap hari Selasa pagi. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang begitu setia mengutamakan Engkau sebelum beraktivitas untuk bersekutu, untuk berdoa bersama-sama dalam doa pagi online.
Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk doa Rabu, seperti malam hari ini kami boleh memuji Engkau, diberkati firman Tuhan, dan ada waktu khusus kami untuk berdoa ke hadapan-Mu Tuhan, bersepakat bersama-sama, dan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bila setiap pergumulannya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, doa Hana Tuhan memberkati, untuk ibu-ibu yang setia kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya, biarlah kaum wanita ini menjadi menara doa bagi keluarga, bagi gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kerinduan pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk KPW di hari Kamis dan hari Jumat. Tuhan memberkati melalui kelompok-kelompok kecil ini Tuhan. Kami boleh bertumbuh, kami boleh mensupport satu dengan yang lain. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan memberkati ketua KPW, pembina KPW, anggota KPW semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk doa pagi onset setiap hari Sabtu pagi. Tuhan melihat anak-anak-Mu yang setia untuk berkumpul di tempat ini, untuk berdoa kepadamu, untuk berseru kepadamu, sebelum menjalani aktivitasnya mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang begitu setia Tuhan, kepadamu Tuhan, di masa mudanya mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di hari Sabtu, untuk bersekutu dalam wadah PKMB, PMBI. Tuhan memberkati setiap hal yang dirindukan dalam studinya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, di masa mudanya Tuhan pakai secara luar biasa. Dan boleh Tuhan memberkati masa depan penuh harapan, Tuhan memberkati dengan pasangan hidup yang sepadan seiman, yang terus memuliakan Engkau, baik di masa muda dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan. Selama sepekan ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yusuf Nugroho, Tuhan memberkati Tuhan untuk pelayanan tempat ini. Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi tuntunan Tuhan supaya dapat mengembalakan kami tempat ini, supaya kami dapat terus hidup berpegang kepada Engkau Tuhan. Memberkati dengan damai, sejahtera, sukacita, dan memberkati untuk besok Kamis akan ada proses pemeriksaan di Elizabeth. Setiap hal yang telah kami doakan, Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik, baik dari pihak rumah sakit, dokter, perawat, alat apapun yang dipakai, Tuhan menjamah semuanya sehingga kakinya boleh terus disempurnakan, disehatkan oleh karena jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Stefanus yang boleh mendampingi Bapak Gembala tempat ini. Tuhan memberkati dengan hikmat penyertaan-Mu. Tuhan memberkati dengan tuntunan-Mu, supaya dapat bersama-sama Bapak Gembala menggembalakan kami, memimpin kami semua jemaat-Mu untuk terus setia kepada-Mu Tuhan dengan dasar firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakinya, Tuhan sempurnakan kesehatannya kakinya, dijamah Tuhan, dipulihkan sehingga sehat sedikala, tidak mengganggu dalam setiap aktivitas pada tempat ini. Keluarganya diberkati Tuhan, istri putra-putrinya semuanya diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya, kehidupannya, pekerjaannya, dan dapat terus mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Para diakon, kamsan kuasamu, diakon Ari, diakon Gatot, diakon Aris, diakon Wayan dan hamba-Mu, kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan, semata-mata Tuhan, untuk melayani Engkau di tempat ini. Melayani, mensupport setiap pelayanan dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta di tempat ini Yesus. Biarlah setiap apa yang kami lakukan semata-mata Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Memberkati kami, dalam kehidupan kami, aktivitas kami, pelayanan kami juga memancarkan terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa untuk pengurus gereja, panitia perancang, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab, kerinduan, biarlah menjadi rencana program
untuk pelayanan tempat ini Tuhan memberkati, memberi hikmat penyertaan dalam pelayanannya berkenan di hadapan-Mu, dan pelayanan semuanya ini Tuhan boleh menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Organisasi gereja Tuhan memberkati dari PBI, WBI, PKMB, PMBI, sekolah minggu, para pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, ketua pembina KPW, semuanya diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya, studinya, pekerjaannya, dalam kehidupan di lingkungan, semuanya boleh memancarkan terang kasih-Mu karena hikmat penyertaan-Mu terus menuntun, menyertai para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, baik dalam melayani di gereja maupun dalam aktivitas di luar gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk anggaran gereja 52 juta setiap bulan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan akan cukupkan, bahkan limpahkan, sehingga setiap pelayanan, kegiatan di tempat ini boleh berlangsung dengan baik, dan Engkau dimuliakan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Memberkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya, usaha, dagang, bisnis, apapun yang dilakukan, dikerjakan, ada keberhasilan yang baik, ada keuntungan yang baik, dan kami boleh menjalankan persembahan kami, perpuluhan kami untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan untuk target kehadiran 350 jiwa setiap ibadah. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan terus kirimkan jemaat-jemaat yang baru. Biar jemaat-jemaat ini boleh menjadi aktif tempat ini, bukan hanya sekedar untuk beribadah, tetapi boleh melayani Engkau. Engkau pakai kami boleh merangkul semua jemaat-Mu yang baru ini Tuhan. Dan kami boleh dipakai semua Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Baik melalui organisasi, baik melalui sekolah, baik melalui kegiatan kami atas kami. Sehingga 350 boleh tercapai, Engkau dimuliakan, Engkau disukakan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Rencana pembelian mixer, mengucap syukur untuk janji iman yang boleh terkumpul, biarlah semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan mixer yang baru ini Tuhan boleh mensupport kami dalam kami melayani Engkau dalam peribadahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang tergerak untuk ambil bagian dalam pengadaan mixer ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kelas keanggotaan, Tuhan memberkati untuk anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri Tuhan, untuk diajar secara khusus, untuk dipersiapkan, untuk dibaptis, untuk menyerahkan kehidupan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati untuk Bapak Pendeta Yosua dan Bapak Pendeta Stefanus yang boleh memimpin jemaat-jemaat ini dalam pengajaran dan boleh memberikan dasar-dasar iman Kristiani yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih Trogomulyo, mengucap syukur Tuhan, sekolah ini boleh terus bertumbuh, berkembang. Mengucap syukur untuk anak-anak yang terus dikirimkan untuk kami didik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, mengucap syukur Tuhan untuk pengadaan sarana pendidikan, baik untuk bermain, untuk mengajar, semuanya telah terus diberkati Tuhan dengan pengadaan-pengadaan yang baru. Sehingga kami yakin percaya Tuhan, melalui sekolah ini, kami tidak hanya mendidik Tuhan, tetapi kami boleh menjangkau baik anak didik maupun keluarganya. Kami boleh bawa mereka Tuhan untuk bergereja, kami bawa Tuhan untuk percaya kepadamu, dan kami bawa untuk boleh aktif di tempat ini bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kepala sekolah, guru-guru, beserta semua pengurusan Yayasan Bintang Kasih untuk bersama-sama mengembangkan sekolah PAUD TK Bintang Kasih ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kerinduan kami untuk mengembangkan bangunan gereja maupun yayasan secara fisik. Kami terus bergumul untuk tanah di sebelah milik keluarga almarhum Bapak Miskun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada waktu yang tepat, ada dana yang tercukupi untuk kami dapat bernegosiasi, kami boleh membeli tanah di sebelah, dan kami boleh membangun untuk keperluan gereja maupun keperluan yayasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur, kami berdoa untuk cabang kami di Pucang Gading, kami mengucap syukur Tuhan,
di Pucang Gading terus bertumbuh berkembang oleh karena penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dedi Katarso, Tuhan memberkati, memberi hikmat penyertaan. Bersama keluarganya, istri putra-putrinya dipakai Tuhan secara luar biasa, diberi hikmat tuntunan dari Tuhan, supaya dapat terus kokoh, berdiri teguh di Pucang Gading, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati para pengurus di sana, para pelayan di sana, dan berkati keluarga Bapak Wawan, keluarga Bapak Michael, Bapak Subur, anak-anak muda, boleh terus mensupport pelayanan di sana, sehingga target 75 setiap ibadah tercapai bahkan terlampaui Tuhan. Dan target persembahan 7,5 juta per bulan boleh tercapai, sehingga gereja ini boleh mempunyai kegiatan yang baik oleh karena berkat pimpinan-Mu. Dan melalui gereja ini di Pucang Gading Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimelayangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati rencana pembangunan, penjangkauan di Pucang Gading. Setiap hal menjadi kerinduan, menjadi pergumulan di Pucang Gading. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap seru doa permohonan kami tanpa kuasa-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Sampai pada malam hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh jiwa kami, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah doa dan pujian di gereja ini ya Tuhan. Mengucap syukur firman-Mu yang sudah menguatkan hati kami, firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, bahkan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka melakukan apa yang setiap mereka dengar melalui firman-Mu Tuhan, sehingga setiap doa-doa mereka sampai terjawab oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan yang sudah mendengarkan pokok-pokok doa yang sudah dipimpin oleh Bapak Diakon Denny ya Tuhan. Kami imani, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memiliki dunia ini, Engkau Allah yang telah mengalahkan dunia ini, dan Engkau Allah yang akan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kami, bahkan melebihi apa yang kami doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang pada Tuhan, merendahkan hati kami, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami mau bawa Tuhan malam hari ini setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Angkat dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Bapak Pendeta Stefanus, untuk Bapak Joko Sulistiono, Bapak Budi Bowo, Bapak Damai Ketaren. Kami berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunardi, Saudari Rusmiati, Ibu Trimo, Bapak Haryanto, setiap jemaat-Mu yang mungkin memiliki sakit ya Tuhan, kelemahan tubuh. Setiap jemaat-Mu yang mungkin belum kami ketahui Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang bekerja, yang mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pertumbuhan anak Marcel, ada para dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang melawat menjamah anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, mereka yang undur. Kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang meluat mereka, menjamah hati mereka, segala kekerasan hati mereka Tuhan jamah dengan kasih-Mu, segala penghalang-penghalang yang menghalangi mereka untuk mereka datang kepada Tuhan,
malam hari ini kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mematahkan segala kuasanya, dan Engkau sendiri yang membawa mereka untuk datang kembali beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Bapak Ibu Trimo, Bapak Tommy, Bapak Peter, Bapak Mali. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Pramudia, Bapak Dirianto, Bapak Ibu Bambang, Ibu Sarah. Kami menyerahkan Ibu Margareta, Ibu Evi, Bapak Teddy, Bapak Gatot Juliarto. Kami juga berdoa untuk Saudara Jordan, Saudara Bima, Saudara Sandi, Saudara Petrus. Kami serahkan Saudara Ian, Saudara Daud, Saudara Kelvin, Saudara Rizelin. Kami berdoa untuk Saudara Ivan, Saudara Gabriel, Saudara Regina, dan Saudara Fani ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang kami sebutkan namanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menjamah hati mereka, sehingga mereka kembali datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bawa malam hari ini untuk setiap orang-orang yang kami rindukan, supaya mereka membuka hatinya dan menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka secara pribadi. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Santoso, Bapak Iko Mang Triadi, Ibu Nur Kasih. Kami menyerahkan Bapak Eri Purnama, Bapak Guru. Kami berdoa untuk Bapak Irmawan, Bapak Rianto, Bapak Bejo. Kami serahkan Bapak Zainul Ma'arif dan Ibu Hana. Kami berdoa untuk Pak Nuristiantara, Bapak Adianto, Pak Kuswoyo, Bapak Redi. Kami menyerahkan Bapak Agus Mahmudi, Bapak Jumain, keluarga Bapak Nendi Rustandi, keluarga Bapak Oyong. Kami berdoa untuk Saudara Catur Kismanto, Saudari Putri Indah Lestari, yang saat ini sudah mengikuti kelas keanggotaan, terus ngejamah hatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ida Waria, Ibu Tarsini, Ibu Romdona. Kami menyerahkan Bapak Sugiono, keluarga Bapak Nanang Wahyono, keluarga Bapak Nuri Marfuanto, juga Saudara Arya Narotama ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap nama-nama yang kami sebutkan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melawat mereka, menjamah hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus yang melawat mereka, sehingga mereka terbuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka secara pribadi Tuhan. Tuhan memakai setiap kami, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan keluarga-keluarga yang sudah percaya pada Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk mengabarkan kabar keselamatan ini bagi mereka, sehingga mereka mendengar, mereka percaya, dan mereka membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati gereja kami. Tuhan memakai gereja kami sebagai alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru yang Engkau datangkan untuk beribadah di gereja kami Tuhan. Kami terus berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap jemaat-jemaat baru yang beribadah di tempat ini Tuhan, terus Engkau memberkati mereka, sehingga mereka terus setia beribadah di tempat ini, bertumbuh bersama-sama melalui gereja tempat ini ya Tuhan. Pakai kami setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengasihi mereka, memelihara mereka, sehingga kami bersama-sama bertumbuh melalui gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan setiap seluruh doa kami malam hari dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berdoa secara pribadi. Kita membawa setiap pergumulan, setiap kerinduan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini datang dengan pergumulan-pergumulan yang khusus bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang tepat untuk kita datang di hadapan hadirat-Nya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya ketika kita bersama dengan Kristus. Dia yang memberikan kita kesanggupan, kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, dan mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak Ibu dan saya, untuk memimpin kita, mengurapi, memberkati, menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara, termasuk di dalamnya ketika kita berdoa, ketika kita berseru di hadapan hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sakit,
Kita berdoa, oleh bilurnya kita disembuhkan. Kita yang letih lesu berbeban berat, Dia memberikan, mengundang kepada Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang khawatir, cemas untuk masa depan kehidupan kita, mari datang kepadanya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Dialah yang akan memberikan kita kecukupan. Dia yang akan memelihara kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Mari datang di hadapan hadiratnya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang datang bersama dengan keluarga, suami istri saling mendoakan, anak orang tua saling mendoakan, juga orang tua membawa, mendoakan putra putrinya. Kita bawa di dalam Kristus untuk masa depannya. Kita percaya di dalam Yesus ada masa depan yang pasti, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara ketika kehidupan kita sungguh-sungguh bersandar penuh kepadanya, beriman dan percaya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita pujikan pujian Dia sanggup, dan nanti Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan menutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Silakan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur. Kami bertelut, kami bersujud dalam ibadah pada malam hari ini, membawa seluruh kehidupan kami untuk menyembah. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, keberhasilan doa ketika kami sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan waktu yang terbaik untuk kami berelasi dengan Engkau. Dan kami sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur berkati hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala sidang kami terus diurapi dan diberkati. Hikmat dan tuntunan melalui kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Sekarang hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pada malam hari bertelut bersujud di hadapan hadirat-Mu, membawa dengan segala pergumulan, kerinduan, mungkin juga Tuhan, segala beban, masalah, persoalan yang dihadapi. Engkau melihat hati mereka yang tertuju kepadamu. Engkau juga melihat setiap cucuran air mata yang dicurahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Segala masalah, segala pencobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semuanya boleh terus Tuhan Yesus memproses, membentuk iman kami semakin sempurna di dalam Kristus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, jualan mereka, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan. Campur tangan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh, berpengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Anak-anak muda diberkati supaya bertumbuh, dan mereka boleh menjadi anak-anak muda yang kuat, yang teguh, yang tahan uji di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, hamba serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Hidup mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin, yang terus menuntun setiap anak-anak muda untuk hidup menggenapi segala janji-janji-Mu ya Tuhan, yang boleh Engkau genapkan dalam setiap anak-anak muda yang saatnya berumah tangga. Mereka beriman teguh sehingga mendapatkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia. Hamba berdoa membawa bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu. Untuk para pemimpin kami, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dijamah, diurapi, diberkati. Supaya setiap kebijakan berpihak ya Tuhan kepada kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Baik para menteri, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk kepala-kepala daerah yang meliputi gubernur, kami serahkan wali kota, kami serahkan juga untuk para bupati, sampai camat, lurah, RT, RW dijamah, supaya mereka boleh memimpin setiap wilayah, daerah masing-masing, di dalam berkat Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan dari segala keserakahan, supaya mereka boleh memimpin dengan kearifan, kebijaksanaan ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, kejujuran,
boleh melingkupi setiap pemimpin-pemimpin kami. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, ekonomi, keuangan ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap sumber daya yang ada dipakai Tuhan, untuk kemakmuran, kesejahteraan, buat negeri kami tercinta, buat seluruh orang-orang yang ada di negeri kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, jauhkan dari krisis ekonomi, keuangan. Hamba menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu, biarlah berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami Tuhan, atas negeri kami ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke di Jamah, kami menyerahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Injil diberitakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk orang-orang yang saat ini sedang memberitakan Injil, gereja-gereja Tuhan, para misionari diberkati, diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga terjadi hujan pertobatan di tengah-tengah negeri kami. Jauhkan negeri kami dari segala mara bahaya, bencana, juga cuaca ekstrim Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan perlindungan-Mu negeri kami, sehingga aman, tentram dan damai dicurahkan di tengah-tengah negeri kami. Jauhkan Tuhan dari gerakan-gerakan radikalisme yang membawa kekacauan di negeri kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang melindungi menjagai negeri kami. Kami patahkan ya Tuhan Yesus segala radikalisme, terorisme, gerakan massa yang ingin memecah belah di dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan dari negeri kami, sehingga negeri kami Tuhan menjadi satu negeri yang Tuhan Yesus dilingkupi dengan kesatuan, persatuan, juga kedamaian, damai sejahtera dicurahkan atas negeri kami. Negeri kami juga dijauhkan dari segala pandemi, dari segala virus, wabah, sakit, penyakit, dan Tuhan memberkati seluruh para medis, seluruh dokter, rumah sakit diberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah keadilan dan Tuhan Yesus, kebenaran boleh ditegakkan di negeri kami. Hamba berdoa untuk para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk pemberantasan korupsi yang ada di negeri kami. Biarlah sungguh-sungguh ditegakkan, tidak pandang bulu Tuhan Yesus, tidak tebang pilih Tuhan. Siapa yang melanggar hukum, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi hukum di dalam nama Yesus. Berkati para hakim, para jaksa, berkati juga Tuhan Yesus, aparat kepolisian, juga Tentara Nasional Indonesia yang menjaga keutuhan negeri kami. Tuhan berkati supaya mereka ya Tuhan Yesus boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk generasi muda yang ada di negeri kami, diberkati Tuhan, supaya mereka boleh menjadi generasi penerus, mereka boleh menjadi generasi yang kuat, generasi yang mencari wajah Tuhan, sehingga anak-anak muda Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani di tengah-tengah negeri kami, terjadi pemulihan di tengah-tengah negeri kami untuk anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bila gereja-gereja Tuhan bersatu untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah negeri kami ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di negeri ini, khususnya yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diberkati dan mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Mulai Tuhan Yesus dari tempat mereka tinggal, tempat mereka berdiam, mereka jadi berkat, mereka memancarkan Kristus, mereka menjadi saksi Kristus, dan banyak orang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan negeri kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-Mu dicurahkan, pemulihan-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi, dan Tuhan Yesus berkat-Mu dilimpahkan atas negeri kami tercinta.
Indonesia. Tuhan juga memberkati pada malam hari ini untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini yang telah melayani dengan penuh sukacita. Diberkati Tuhan dengan limpah, ditambah-tambahkan dengan karunia-karunia rohani yang terus mengalir melimpah atas seluruh pelayan-pelayan-Mu. Dan Engkau melihat Tuhan Yesus untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang malam ini bertelut bersujud dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa, permohonan, kerinduan yang mereka naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya mereka boleh menerima Tuhan Yesus apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka minta dan doakan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap seru doa seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Kalau sebentar lagi kami bersama akan mengakhiri di dalam ibadah doa dan pujian pada malam hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk beristirahat. Kami mohon berkat-Mu dalam masa istirahat kami. Engkau memberikan senantiasa perlindungan dan berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagi-Mu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.